Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sepak bola, teman-teman netizen dan warganet semuanya yang saya hormati. Welcome back to channel Progressive Football. Semoga teman-teman sehat semuanya dimanapun kalian berada, dan keluarga kalian sehat semuanya dimanapun keluarga teman-teman berada. Ya, sebelum mulai video kali ini atau berita kali ini, seperti biasa, gue akan mengingatkan kalian untuk tidak bermain judol karena itu dapat merusak kita dan keluarga kita, dan judol itu dapat merugikan kita dan keluarga kita. Oke, di video kali ini gue akan membahas tentang rapot-rapot pemain timnas kita yang bermain di luar negeri atau yang bisa dibilang pemain abroad kita. Yaitu berita pertama langsung ke Elkan Bagot ya, di Elkan Bagot di Liga 3 Premier League. Elkan Bagot itu sekarang lagi dipinjamkan di Blackpool, seperti yang kalian tahu, teman-teman tahu. Di sini setiap pertandingan semenjak kembalinya dari cedera, Elkan Bagot itu selalu mendapat rating yang bagus dan melakukan performa yang bagus. Dan kemarin pada waktu Blackpool melawan Charlton Athletic di Stadion Blomfield, itu Bagot dimainkan sejak menit pertama, yaitu nyaris membuat keunggulan Blackpool, tapi sundulannya menyambut sepak pojok melayang di atas mistar. Di samping membantu serangan, Elkan Bagot juga tangguh di sektor pertahanan untuk mementahkan kans Charlton mencetak gol. Penampilan Bagot di laga ini mendapat penilaian positif dan sejumlah media lokal di Inggris. Jadi ini Bagot, dia kemarin sempat cedera lama ya, 3 bulan cedera lama. Lalu Elkan Bagot ini baru beberapa pertandingan bermain, tapi dia sudah menampilkan performa yang bagus. Namun sayangnya Blackpool di sini bermain imbang. Lalu ada berita kedua, ada Jay Just, kapten timnas kita. Kapten timnas kita ini kemarin pas melawan Udinese pertama kalinya didapuk menjadi kapten Venezia, karena kaptennya Venezia yang awal itu, yang pertama itu akan pindah ke Palermo. Makanya Jay Just yang dirasa mampu menjadi kapten Venezia. Namun sayangnya di pertandingan ini Venezia kalah 3-2 dari Udinese, dan Jay Just aslinya tampil bagus. Kalau gue lihat di pertandingan Venezia ini, Jay Just tampil bagus. Namun sayang pemain-pemain lainnya ini banyak yang blunder, dan Jay Just memperoleh rating yang tinggi sendiri di pertandingan ini untuk timnya. Dan karena di menit ke-18 itu Venezia sudah kehilangan kiper utamanya Filip Stankovic, dan kiper penggantinya itu tidak sebagus kiper pertamanya. Pelapisnya itu tidak sepadan lah, makanya Venezia berhasil kalah ini ya. Kesalahan kiper juga, dia responnya kurang agresif dia. Selanjutnya ada Calvin Verdong. Berita selanjutnya pemain board kita ada Calvin Verdong, yang dimana kemarin yang kita tahu, yang kemarin gua nonton di streaming, ada Nijmegen yang menjamu PSV Eindhoven, dan di sini Calvin Verdong sangat bagus ya, bahkan membuat pemain winger Belgia itu kesulitan, yaitu Bakayoko tidak bisa melewati 1-1 melawan Calvin Verdong. Kalau kalian lihat sendiri di pertandingan ini, tidak bahkan pemain winger ini Bakayoko ini salut dengan permainannya Calvin Verdong, mengakui Calvin Verdong adalah back kiri yang bagus. Dan juga Calvin Verdong di sini bermain full selama 90 menit, namun sayangnya harus bermain imbang 3-3 dengan PSV Eindhoven. Dan di berita award selanjutnya itu ada Ragnar Rotmangun ya. Ini sangat disayangkan untuk Ragnar Rotmangun, kalah lagi FC Dender dengan skor 5-0. Ini menarik nih. Ragnar Rotmangun dimainkan di menit ke-34. Babak pertama dia dari bangku cadangan dimasukkan di menit ke-34. Karena apa?
Dender ini mendapatkan 2 kartu merah. Dender kalah jadi kekurangan pemain dan itu numpuk di belakang semua. Kalau ada yang nonton juga kalian. Jadi FC Dender ini apa ya, bertahan semua, nggak ada yang meninggalkan satupun pemainnya di depan. Termasuk Ragnar Mangun, kalau dapat bola dia mengolah bolanya sendiri, bingung di depan itu mau ngoper ke siapa karena tidak ada yang membantu. Karena kalau misalkan ada yang membantu di belakang otomatis sudah kekurangan orang. Seperti itu. Ini tapi dari permainan Ragnar Mangun seperti ini, kalau menurut saya dipadukan dengan nanti berkumpul dengan timnas oleh Romeni, dia mendapat tandem yang sepadan. Ini apa namanya, bagus ya. Di berita board selanjutnya di sini ada Mads Hilgers yang berhasil comeback dari cederanya. Di sini Twente melawan Go Ahead Eagles. Namun sayangnya Twente harus bermain imbang dan Mads Hilgers ini apa namanya diturunkan di menit ke-70. Karena apa? Karena dia sebelumnya mengalami cedera, bahkan di Europa League Twente pun tidak dimainkan ya pada saat melawan Besiktas karena tahu kondisinya masih apa ya, habis cedera itu hanya menonton dulu pas waktu di Liga Eropa. Pelatih juga melihat kondisi fisiknya apakah sudah siap, dan pada saat melawan Go Ahead Eagles ini di Eredivisie Belanda Mads Hilgers dicoba dimasukkan di menit ke-70 dan hanya bermain 20 menit. Dengan kondisi ini saya rasa Mads Hilgers sudah baik-baik saja. Semoga di pertandingan selanjutnya Mads Hilgers tetap bermain di playoff Liga Eropa juga sudah mulai bermain, karena kalau saya lihat pertandingan Mads Hilgers ini kondisi kakinya sudah baik-baik saja. Namun yang menariknya ini ada salah satu pemain abroad kita, calon pemain diaspora kita. Ini dia bek kiri berhasil mencetak gol untuk Go Ahead Eagles ini. Jadi di Go Ahead Eagles ini ada pemain keturunan Indonesia juga, yaitu Dean James. Dia mencetak assist di laga ini sangat bagus. Dia dari bek sayap ini dia bisa mencetak assist untuk rekan-rekannya. Di sini ada info terbaru ya tentang pemain abroad kita yang bermain di Eredivisie kasta keduanya, yaitu Dean Zandbergen. Dia striker murni, dia tingginya 188, posisi striker, umur dia baru 23 tahun dan dia sudah menampilkan 24 match. Itu dia bisa mencetak 3 gol dan 3 assist. Dia sekarang itu bermain di FC Dordrecht. Ini apa ya, sama seperti klubnya James Raven kalau nggak salah ini. Cuman James Raven masih di kelompok umur dan Zandbergen ini sudah di pemain seniornya. Ini sangat bagus karena ini ada bau-bau naturalisasi ya, karena sudah di-follow oleh Pak Erick Thohir. Tapi kalau gue lihat pertandingannya, cuplikan-cuplikannya, dia ini pemain nomor 9 lah. Berbeda dengan oleh Romeni yang bisa menjemput bola ke belakang. Ya semoga aja ini cepat diproses naturalisasi kalau memang benar dan sudah di-follow oleh Pak Erick Thohir. Ya berdoa saja sudah agar menambah ketajaman timnas Indonesia kita. Di board selanjutnya itu kita terbang ke Australia, di mana ada Rafael Schreck yang bermain di klub Brisbane Roar, klub milik pengusaha Indonesia. Namun sayangnya setelah kembali dari Piala AFF, Rafael Schreck belum mendapatkan menit bermain lagi. Dari 3 pertandingan Rafael Schreck hanya menjadi penghangat bangku cadangan saja. Ini sangat disayangkan ya. Semoga ada prospek yang bagus dari Rafael Schreck karena ini menjadi andalan juga. Sebelum oleh dinaturalisasi, ini kan andalannya timnas Indonesia. Dia bisa membuka ruang buat rekan-rekan timnas lainnya pada saat melakukan penyerangan. Walaupun dia di timnas juga kesulitan untuk mencetak gol, tapi adanya Rafael Schreck ini bisa membuka ruang untuk rekan-rekannya mencetak gol gitu. Dari Brisbane Roar ini ya semoga
kalau dikasih kepercayaan lagi, Rafael Struijk bisa mencetak gol untuk Brisbane Roar karena itu saja yang bisa dibuktikan. Seperti waktu saat dia bermain sebagai pemain pengganti kan. Di sebelum Piala AFF dia bergabung dengan Piala AFF, dia bisa mencetak 1 gol di gawang lawan. Itu sangat bagus untuk perkembangan dan kepercayaan dirinya Rafael Struijk. Oke, segitu saja berita tentang pemain timnas abroad kita yang bermain di luar. Kita doakan semoga ada perkembangan dari pemain-pemain kita tampil lebih maksimal, membawa tim-timnya meraih hasil yang bagus. Gua Iqbal dari Progresif Football dan ciao.